Itu ke halal bihalal leh. Halal bihalal ku apa Madir? Ada pesan dari istilah tadi supaya kita membiasakan diri dengan yang halal. Dengan latihan sebulan puasa itu biasakanlah menikmati, mengkonsumsi, memakai yang halal. Yang halal saja tapi dilarang, nah, berani gitu. Kalau kita menjauhi siang hari bulan Ramadan, nasi awak, ayah awak, makanan awak tadi pun, tapi dia berani. Setelah lewat Ramadan, sedangkan yang halal saja berani kita menghindari, apalagi yang haram. Cuma yang haram kok ada dua macam itu. Mana dua? Masih ada waktu ini? Yang pertama haram zatnya. Ada yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai itu zatnya haram. Sedekah orang kan namanya, kita bali kan namanya, hadiah orang, tapi zat itu haram. Ada dia lahmul khinzir, lahmul kalbi. Dalam hal itu Pak agak sensitif gitu Pak. Rata-rata umat Islam khususnya Sumatera Barat sensitif, PK. Kalau ada sabu itu adu lemak babi, wah langsung tinggal ini. Kalau ada informasi tentang makanan tertentu, produk tertentu tercemar oleh unsur babi, sepakat. Tapi ada pun lebih parah itu. Asalnya sumbernya tidak haram kok, tapi cara mendapatnya haram. Aku lebih mayu. Hasil sogok menyogok, hasil praktek riba, hasil judi, hasil tipu menipu dalam transaksi. Contoh ibu, amu orang pengalih, amu nampak yang barik mengalih kau bertahan untuk tidak berbarik. Awak mempromosikan barang awak tapi tidak boleh itu barik tu. Kalau kita cari iklan kini, iklanan bersih dari bohong. Nomor satu sebenarnya, maklum mungkin nomor satu sebenarnya itu. Jadi wahyu jual bali barang galih tapi berbohong haram. Mengicu haram. Mana di mosogok haram. Rasi murtasi rais kanai riba haram. Ada transaksi terindikasi riba. Namanya ada cabang tadi. Contoh. Jambu basuh. Ambo dulu rutin ceramah untuk para bisnis di Padang sekali sebulan. Hati bu materi tentang riba. Banyak nak naik. Salah satu contoh riba yang dipoles dengan polesan yang bagus tapi isinya riba. Sewa emas. Namanya sewa emas, isinya riba. Apa bentuknya? Yang punya modal besar memberi peluang kepada yang modal kecil atau tak punya modal. Siapa yang ingin modal, pakailah emas saya, bayar sewanya sebulan 5 juta aku misalnya. Itu tidak sewa terlebih. Itu bunga. Bukan tidak sewa. Kalau sewa menyewa, pihak penyewa tidak berhak mengutak-atik barang sewaan. Sewa pakaian bisa, sewa ruang bisa, sewa tanah, tapi sewa emas tidak ada. Sama juga sewa bareh, sewa minyak tidak ada. Barang yang ditimbang, yang ditakar tidak ada istilah sewa. Barang dipinjam di situ balian. Itu contoh. Contoh lain bagi hasil. Judulnya bagi hasil Pak, tapi isinya riba.
Apa modelnya? Nah dipraktikkan banyak orang. Dia buat dia basuh. Apa punya modal 50 juta, aku kecek seseorang pensiunan. Tapi uang pulang kadang. Ada 500 juta, 50 juta. Nah, pakailah itu bagi hasil. Pakailah ke modal. Apa tadi musuh bagi hasilnya 5 juta sebulan. Itu enggak bagi hasil tu review. Itu bungo nama itu. Kalau bagi hasil lah, kalau bagi hasil harus berimbang, loss and profit sama. Kau beruntung sama beruntung, kau rugi sama merugi. Gadang untung, gadang lo hasil. Tidak beruntung, tidak berhasil. Kau tidak mau tahu. Nah, itu contoh. Bunyinya rancak bagi hasil. Itu contoh itu. Dalam hal itu banyak kita tidak PK dia. Jadi yang haram melalui cara-cara itu tidak kalah haramnya dibanding makan babi, makan anjing. Dia kalau awak mencari orang makan anjing, kalau makan anjing, awak makan sogok, masih parwal laknatullah itu. Kalau lah pemilu, kalau banyak sogok-sogok ini. Namanya jual balik suara itulah sogok tapi. Jadi kalau kita batu-batu halal bihalal, pesan halal bihalal, biasakanlah mengkonsumsi, memakai bahan-bahan yang halal, sumbernya, bahannya, dan cara memperolehnya. Akibatnya kalau kita biasa mengkonsumsi yang haram, Nabi menyebut dalam sebuah hadis riwayat Muslim dan Tirmizi, setelah Nabi menyampaikan ayat ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah, setelah Nabi menyebut ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wa zakar summa zakara rajula yutilu safara ash'asa adbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ada orang yang nyinyir berdoa kepada Allah, nyinyir ya rab ya rab ya rab, tapi nanyo makan bahan yang haram, nanyo minum haram, nanyo pakai haram, darah dagingnya tumbuh dari bahan yang haram, mana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi salah satu penghalang doa sekaligus penghalang ibadah adalah konsumsi yang haram. Na'udzubillah. Demikian kalau ada dan bertanya bagi kesempatan dekat 5 minit, kalau tidak alhamdulillah. Ya, Pak. Silakan. Yep. Apa? Ya, makasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.